Ada orang Balikpapan. Orang Balikpapan ini ya saya bilang orang kaya lah. Waktu saya pertama kali bangun mondok, bangun pesantren, dia yang membiayai saya. Ngasih modal 25 juta. Kata dia, ini saya ada uang, beli tanah, cari tanah. Akhirnya 25 juta itu saya cari tanah, berangsur-angsur. Akhirnya selesai juga tanah 5 hektar lebih itu. Dari modal 25 juta. Orang kaya, tokonya di mana-mana banyak. Suatu ketika dia pergi ke Gunung Binjai. Di Gunung Binjai dia ketemu orang. Lalu dia bilang, "Weh, enaknya tinggal di sini," katanya. Enaknya tinggal di Gunung Binjai ini. Kata yang punya rumah di Gunung Binjai, "Ji," katanya. "Rumah pian itu di Balikpapan Singganalan." Kenapa bilang di sini yang enak? Jauh banget nih. Rumah sampean 2 tingkat, gedenya begitu kayak istana, kok di sini bilang lebih enak? Apa katanya, di Balikpapan tuh pusing katanya. Anak buah nggak karuan yang kerja. Nanti orang datang macam-macam, ada yang menagih duit lah, inilah. Pokoknya pusing. Enak tinggal di sini katanya. Coba lihat kan ya. Ternyata kemewahan rumah itu bukan jaminan tenang. Lalu orang ini mau pulang dulu katanya. Jangan pulang, kata yang punya rumah. Jangan pulang dulu, kita makanan dulu. Makanan di sini. Aku makan di luar aja, udah boleh narik rezeki. Kita makanan di sini. Semat katanya, aku masak. Yang punya tuan rumah ini, perempuan ini. Jadi masak nasi, lauknya lauk mandai. Tahu mandai? Kulit cempedak. Kulit cempedak sambal sudah. Dah makan di situ. Apa dia bilang? Ya Allah, nikmatnya makan ini jadinya. Nikmat katanya. Aku enggak merasa begini. Yang begini nikmat luar biasa. Ya karena makanannya di banyak pohon. Samping-sampingnya pohon. Nah, nyaman kalau hidup, jadinya enak banget begini nih. Coba lihat iwak mandai. Bisa ngalahkan iwak daging. Ini kalau potongan-potongan kita ini, termasuk saya pribadi. Saya kalau ada mandai sama daging rendang, pilih mandai. Ternyata kemewahan makanan itu bukan yang mewah, bukan yang begitu mahal. Mandai itu bisa ngalahkan nikmatnya daging itu. Enggak, mandai. Setelah dia makan, nih orang mau pulang, katanya aku nggak jadi pulang. Kenapa? Mata mengantuk habis makan. Berebah sebentar. Katanya ayo tidur cuman beralaskan bantal gitu, tak bantal sudah tidur. Tuan rumah tinggalkan sejam 2 jam dia tidur, bangun dia alhamdulillah segarnya katanya. Segar. Masya Allah. Nah ternyata ketenangan itu sebenarnya bukan didapat dari kemewahan. Bisa didapat dari sedikitnya harta. Tetapi yang menjadikan tenang itu adalah ketenangan itu. Hati tenang. Ya, yang bikin senang itu hati. Dan hati tenang itu biasanya dari harta. Dari harta sedikit, gak banyak mikir. Ya, ala kulli hal. Yang ketiga, kata Hamid Al-Lafaf, wa talabna al-ladzati fi ni'mat fawajadnaha fil badani sahih. Aku pikir kelezatan itu didapat dari nikmat zahir. Ini sandang, pangan, papan. Aku pikir itu tuh. Kelezatan itu didapat dari nikmat sandang, pangan, papan. Aku pikir itu katanya. Ternyata bukan. Fawajadanaha
fil badanis sahih. Ternyata yang bikin lezat itu adalah kondisi badan sehat. Kondisi badan sehat. Contoh ringan saja. Di depan kita ini Masya Allah, makanan nikmat sekali. Ada ayam, kambing, daging sapi, apalagi burung, ikan, macam-macam. Nikmat semuanya. Mahal semuanya. Tapi ada satu yang kita susah memakannya. Apa itu? Gigi sakit. Sakit gigi. Apalagi kada begigi. Katanya begini nikmatnya daging, ayam, ikan, dibakar, digoreng, direbus. Semuanya begitu nikmat. Ternyata ini bukan yang bikin nikmat. Nikmat itu adalah kalau nggak ada sakit gigi. Tapi kalau sudah sakit gigi, semuanya nggak nikmat. Betul nggak ya? Jadi yang bikin nikmat itu adalah badan kita sehat. Kalau badan kita ini sehat, apa aja nikmat? Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Mohon maaf ya, ini bukan mencela, bukan apa-apa, bukan menghina. Orang kaya umpama kena penyakit kencing manis. Kaya, duit apa? Buat apa duitnya? Gak boleh makan nasi putih, gak boleh minum bergula yang manis-manis. Serba repot. Pokoknya kalau sudah kencing manis itu, separuh kenikmatan hilang sudah. Separuh kenikmatan hilang. Harta yang begitu banyak, makanan yang begitu banyak di kulkas di mana-mana, nggak bisa dia cicipin. Nggak bisa dia cicipin. Buat apa? Ternyata nikmat itu adalah di badan yang sehat. Ada kai-kai. Nih, mohon maaf ya, mohon maaf. Orang kaya kai-kai. Kaya. Lalu dia kawin dengan perempuan muda. Paham ya malah? Jadi orang berpikir kira-kira ini kuat aja kakak ini. Lalu apa yang terjadi? Apakah bisa solusi dengan uang? Enggak. Ternyata perempuannya ini, mohon maaf, istrinya ini tidak bahagia. Tidak bahagia. Walaupun suaminya kaya ini apa semuanya, enggak bahagia dia. Kenapa? Karena lakinya tidak turun mesin sudah. Apa aja nih? Tapi kalau sehat, berapa banyak orang duda, sudah tua, bercucu, kawin dengan bujang, ternyata bisa diisi anak 6. Anaknya 6, kenapa? Itu memang betul mobil tua, tapi kuat nanjak. Nah artinya walaupun tua tapi sehat, itu yang bikin utama di dalam mendapatkan kelezatan. Yalah. Apalagi Anum Sugi, sudah sehat, semuanya nikmat. Jadi kelezatan itu didapat bukan diukur dari sandang pangan papan, tetapi dengan badan yang sehat. Kalau badan sehat, lezat semuanya. Lezat semuanya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, wa talabna al-ilma fi batnin syabi'in fawajadnahu fi batnin ja'i'in. Aku kira mencari ilmu itu didapat dengan perut kenyang. Ternyata ilmu itu bisa didapat dengan perut yang lapar.
Artinya dalam masalah ini orang yang belajar, terutama santri nih ya, santri ini, itu kalau yang di pikirannya makan, makan dan makan, biasanya otaknya pembabal. Tapi kalau dia rancak puasa, maka otaknya itu lancar. Otaknya lancar. Kami dapati begitu di pesantren. Kami kan punya pesantren tuh. Anak-anak tuh kalau ada yang makannya gancang, makan aja terus. Kalau dia makan gancang, biasanya tidurnya gancang. Kalau makan gancang, tidur gancang, berarti otaknya pembabal tuh. Hati-hati aja. Otaknya pembabal. Kenapa? Karena pikirannya makan, 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 dan makan. Tapi kalau anak santri itulah suka puasa terus. Ya, puasa, rajin puasa, sekurang-kurangnya Senin Kemis lah. Maka biasanya anak itu pintar. Anak itu kita dapati pintar. Dan itu memang terbukti. Terbukti di mana-mana seperti itu. Jadi gak mungkin perut kenyang itu bisa menjadikan otak itu pintar. Nah, otak pintar, ilmu bisa didapat adalah dengan perutnya yang kosong alias perut lapar. Karena kalau sudah perut kenyang, akhirnya mata mengantuk, lalu tidur. Nah itu ya perkataan daripada Hamid Al-Lafaf.